Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdan wa syukra lillah, amma ba'd. Rekan-rekan, sahabat, para pendidik muslim yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena sampai saat ini Allah masih terus-menerus menganugerahi kita rahmat dan nikmatnya sehingga kita masih mampu beraktivitas melaksanakan tugas kita sebagai pendidik dalam rangka mencetak, membentuk anak didik kita menjadi pribadi muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Hal itu akan terwujud apabila kita semua memiliki 10 karakter. Dalam sesi yang lalu telah kita bahas tentang karakter pertama dan yang utama yang menjadikan landasan pembentukan karakter guru yang baik, yaitu adalah salimul aqidah. Seorang guru, seorang pendidik muslim harus memiliki akidah yang salimah, akidah, keyakinan yang benar, yang lurus, yang selamat sesuai dengan ajaran Islam. Dan baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang karakter yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang guru atau pendidik muslim, yakni adalah kita harus memiliki karakter sahihul ibadah. Jadi karakter yang kedua, kita semua para guru, para pendidik muslim harus memiliki sahihul ibadah. Maksudnya apa? Kita harus melakukan ibadah yang benar. Minimal ada 3 hal yang harus kita miliki terkait dengan sahihul ibadah ini. Yang pertama, kita harus menjadi pribadi yang taat kepada Allah. Taat menjalankan perintah-perintah Allah. Kita menjadi pribadi yang dapat menjaga sholatnya dengan baik, menjalankan puasa Ramadan dengan baik, berzakat dengan baik, dan menunaikan haji dengan baik dan benar. Dan itu semua kita laksanakan didasarkan pada satu pemahaman tentang tugas kita sebagai makhluk yang Allah ciptakan, di mana bahwa Allah menciptakan manusia termasuk kita adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia agar kita semua mampu beribadah, mengabdi dan taat, patuh kepada Allah. Kita lihat dalam Al-Quran surah Adz-Dzariyat 56, ya, Allah katakan, Allah jelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kemudian diperkuat dengan ayat yang lain. Kita lihat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 21. Allah katakan dalam ayat itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakum, sembah oleh kamu Tuhanmu, khalaqakum, yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah tugas manusia, agar menyembah kepada Allah yang telah menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita. Kemudian juga dipertegas dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah, ya, ayat yang kelima, Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, wa ma umir, dan tidaklah mereka diperintah, dan tidaklah mereka manusia diperintah untuk apa? Illa liya'budullah, kecuali untuk beribadah kepada Allah, mukhlisin, dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama, hunafa, dengan lurus, dan mereka menunaikan salat dan mendirikan salat, wa yutuz zakah, dan menunaikan zakat, dan itulah agama yang benar. Jadi menurut ayat ini, tugas kita adalah kita beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan murni dalam menjalankan agama, juga dengan lurus, juga termasuk diperintahkan untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat. Saudaraku yang dirahmati Allah, jadi itulah merupakan dasar kenapa kita harus taat beribadah kepada Allah, karena memang Allah menyuruh kita untuk beribadah. Itu yang pertama. Jadi kategori guru yang memiliki karakter sahihul ibadah adalah orang-orang yang selalu taat beribadah kepada Allah. Nah, kemudian ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang benar. Apa maksudnya? Ada dua hal juga. Ibadah yang benar itu adalah tata cara ibadah yang sesuai dengan ketentuan yang Rasulullah lakukan. Jadi ibadah dikatakan benar ketika tata caranya mengikuti cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan dalam sholat, kata Rasulullah, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Jadi dikatakan benar ibadah itu kalau mengikuti cara-cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, agar tahu cara Rasulullah, maka kita para pendidik berupaya untuk menggali Islam, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Rasulullah yang terkait dengan ibadah, baik ibadah sholat, ada fikih sholat, mengkaji fikih puasa, mengkaji fikih zakat, mengkaji fikih haji. Maka dari situlah bahwa ibadah kita didasarkan pada ilmu. Karena kalau kita beribadah tanpa dasar, tanpa ilmu, tidak merujuk kepada Islam, baik Al-Quran maupun hadis Rasulullah, maka boleh jadi ibadah kita akan ditolak oleh Allah. Maka dengan upaya ini, ya, kita diharapkan para dewan guru, para pendidik muslim adalah orang-orang yang faqih, orang yang paham terhadap agama, paham terhadap Islam, terutama paham di dalam melakukan tata cara ibadah. Kemudian yang kedua, dikatakan benar ibadah kita kalau niatnya, motivasinya adalah karena Allah, mengharap ridha Allah, tidak mengharapkan yang lain-lainnya. Kita selalu, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya,
innamal a'malu binniyat. Setiap amal tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya benar, maka ibadah itu diterima. Kalau niatnya salah, maka ibadah itu akan tertolak. Itulah maka penting bagi kita untuk menjadikan sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita dalam rangka meraih ridha Allah. Kemudian yang ketiga, dalam kategori sahih ibadah, kita berupaya untuk berdakwah, mengajak anak-anak kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah dengan baik. Maka dari itu, di dalam kegiatan belajar, kita selalu mengajak anak-anak kita untuk sekaligus membimbing anak-anak kita agar mereka mampu beribadah dengan benar. Kalau ini dilakukan oleh kita semua, maka itu sebuah ladang kebaikan bagi kita. Ya, dan kita oleh siswa dijadikan contoh teladan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sahabat, para hadirin rahimakumullah, jadi dalam rangka memiliki karakter yang kedua ini, jadi mari kita konsisten, istiqomah di dalam beribadah kepada Allah dengan cara-cara yang benar, sesuai dengan yang Rasulullah contohkan, dan dengan niat yang ikhlas. Nah, juga kita selalu berupaya dari detik ke detik, menit ke menit dalam kegiatan belajar mengajar, kita selalu mengajak para siswa agar mereka menjadi hamba Allah yang taat beribadah kepada Allah. Nah, kalau itu dilakukan dan itu berhasil, maka itu adalah ladang pahala bagi kita, baik ketika kita masih hidup di dunia ataupun nanti setelah kita meninggal dunia. Maka itu adalah aliran pahala yang tidak pernah terhenti. Nah, insya Allah kalau itu kita lakukan, kita bangun, maka keberkahan, kebaikan akan terus mengiringi kita semua, ya, akan mengiringi anak-anak kita semua, dan pada ujung-ujungnya bahwa sekolah ini akan diberikan keberkahan oleh Allah karena kita mampu taat, tunduk, menjaga ibadah kepada Allah. Rekan-rekan sahabat rahimahullah, demikianlah kajian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada bahasan karakter berikutnya pada sesi yang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.